Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita boleh diberjumpakan lagi dalam renungan harian Gereja Toraya, edisi hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023. Mari kita satu dalam doa dan siap menerima berkat Tuhan melalui firman kebenarannya yang akan kita renungkan bersama-sama saat ini. Kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas kasih kemurahan-Mu yang terus kami rasakan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan membaca serta merenungkan akan firman-Mu. Kiranya tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami, sehingga firman-Mu ini boleh kami mengerti dan pahami, dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Bersabdalah, kadang kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibrani pasal 1 ayat 5 sampai 14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku." Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, "Yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api." Tetapi tentang anak ia berkata, "Tahta-Mu, ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaan-Mu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah-Mu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya, ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tangan-Mu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, 'Duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuhan kakimu'? Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan?" Amin. Tema kita mengatakan tahtanya kekal. Saudara-saudara, tidak ada tahta dan kekuasaan yang abadi kecuali tahta Allah yang berlangsung sepanjang masa. Semua harus tunduk dan menyembahnya, termasuk para malaikat.
Tongkat kerajaannya adalah tongkat kebenaran dan keadilan yang membenci kefasikan. Dari atas tata itu, dia memerintah dan menghakimi dunia menurut kebenaran dan keadilannya sendiri. Keputusannya mutlak dan tidak bisa dimanipulasi oleh kekuatan apapun yang dimiliki manusia. Yesus Kristus sebagai anak Allah akan memerintah dan menuntun setiap orang pada kebenaran dan keadilan, tetapi juga akan menghukum mereka yang hidup dalam kefasikan. Saudara-saudara, Yesus Kristuslah yang duduk di sebelah kanan Allah sebagai Raja untuk memerintah dan semua musuh-musuhnya menjadi tumpuhan kakinya. Hal tersebut menegaskan bahwa ialah Raja di sorga maupun di bumi. Inilah yang dimaksudkan ketika dia berkata di dalam Matius 28 ayat 18, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Saudara-saudara, merebutkan kuasa dan jabatan sering terjadi dalam kehidupan manusia. Hal itu terjadi karena pertimbangan, bukan pada soal tanggung jawab, melainkan karena kepentingan dan kenikmatan. Mengapa ketidakadilan, manipulasi, politik kotor, korupsi, dan kesenjangan sosial makin tampak? Tidak jarang para penguasa yang merupakan pengikut Kristus ditaklukkan oleh ego dan kepentingan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa Yesus Kristuslah pemegang tongkat keadilan dan kebenaran. Mari saudara-saudara berpegang pada tongkat itu, sehingga kita dimampukan untuk dapat menunjukkan keadilan dan kebenaran, termasuk ketika kita memegang suatu jabatan atau kuasa. Dengan demikian, jaminan keselamatan kita tetap terjamin oleh Dia. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat firman-Mu hari ini ya Tuhan. Kiranya firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, tetapi tertanam baik di dalam hati dan pikiran kami. Bahkan boleh menjadi kekuatan iman kami dalam langkah kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami dalam menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Kiranya kami boleh berpegang pada tongkat keadilan dan kebenaran dalam langkah kehidupan kami. Kiranya hidup kami sepanjang hari ini boleh berjalan seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan boleh kami merasakan kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.